Pemirsa, setelah resmi menyatakan blokade Selat Hormuz, Amerika Serikat menambah kapal di Teluk Oman dan Laut Arab. Di sisi lain, negara-negara Uni Eropa menolak membantu Amerika Serikat. Lalu Amerika bisa apa di Selat Hormuz? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. Lebih dari 15 kapal perang Amerika Serikat dikerahkan untuk mendukung operasi blokade di Teluk Oman dan Laut Arab sebagai bagian dari blokade Selat Hormuz yang efektif dimulai sejak 13 April 2026. Satu kapal induk, beberapa kapal perusak berpeluru kendali, dan satu kapal serbu amfibi telah dikerahkan ke Timur Tengah. Operasi ini menargetkan kapal-kapal dari semua negara yang masuk dan keluar dari semua pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Setiap keluar atau masuk tanpa izin dari area blokade dapat dicegat, dialihkan, atau ditahan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat telah melatih tim penggeledahan yang terdiri dari 10 hingga 14 orang untuk mengendalikan kapal dagang untuk disita. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali Garda Revolusi. IRGC merilis pernyataan melalui kantor berita Tasnim yang menyebutkan jika Selat Hormuz berada di bawah kendali Garda Revolusi Islam Iran. Klaim Donald Trump yang menyebutkan pasukannya telah memblokade Selat Hormuz dan pelabuhan-pelabuhan milik Iran diragukan mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurith. Menurutnya, jumlah armada Amerika Serikat tidak cukup untuk melakukan hal itu. Trump dinilai hanya mencoba membalik narasi terkait Selat Hormuz dari yang sebelumnya dikuasai Iran menjadi dikuasai Amerika Serikat. Tapi di lapangan yang terjadi tidak demikian. Buat saya, dengan kondisi ini saja, bagaimana dia bisa bilang Selat Hormuz berada di kekuasaan Amerika? Yang jelas, Iran setiap saat bisa melakukan apa saja terhadap kapal yang lewat. Apalagi kalau itu kapal-kapal militer Amerika. Jadi jangan dibalik narasinya seakan-akan Selat Hormuz sudah dikuasai Amerika. Ya udahlah, kalau ada yang percaya sama Trump ya selamat menikmati. Saya cuma bilang begitu aja. Sementara itu, negara-negara di Eropa mengecam aksi blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Negara-negara sekutu pun enggan terseret lebih jauh dalam perang Amerika Serikat melawan Iran. Seperti disampaikan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang menegaskan jika negaranya tidak mendukung AS memblokade Selat Hormuz, Inggris pun tidak akan membiarkan diri terseret dalam perang antara Amerika Serikat melawan Iran dan akan terus menjauh dari perang. Karena hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Starmer menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan para mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di kawasan Timur Tengah. Starmer menegaskan, pemerintah Inggris saat ini tengah bekerja sama dengan berbagai negara untuk meredakan konflik termasuk menggelar pertemuan internasional dalam waktu dekat. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mendesak agar Selat Hormuz dapat dilalui secara bebas dan terbuka, mengacu pada hukum maritim internasional. Wadephul menambahkan, jika kini Jerman juga fokus membantu menyelesaikan konflik terkait Selat Hormuz melalui upaya diplomatik. Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles menyatakan,
tindakan Presiden Donald Trump melakukan blokade angkatan laut di Selat Hormuz dianggap tidak masuk akal dan menekankan setiap konflik harus diselesaikan melalui jalur diplomatik meskipun ada kesulitan. Salah satu negara yang kapalnya masih bisa melintas di Selat Hormuz adalah Tiongkok. Tiongkok memiliki hubungan dagang khususnya minyak dari Iran. Jika Amerika Serikat menutup jalur Selat Hormuz, negara yang paling terkena dampak adalah Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ko Chiakun, berharap seluruh pihak dapat mematuhi kesepakatan gencatan senjata sementara, serta menyelesaikan perbedaan melalui jalur politik dan diplomasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pecahnya kembali konflik terbuka, sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Tiongkok menyatakan siap memainkan peran positif dan konstruktif dalam meredakan konflik. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。 Bagaimana efektivitas blokade Selat Hormuz yang dilakukan Amerika Serikat? Menurut para ahli, blokade pelabuhan Iran membutuhkan komitmen berkelanjutan bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Peneliti kekuatan maritim dari Royal United Services Institute, Siddharth Kausal menyebut, blokade Selat Hormuz yang dilakukan Amerika akan sulit untuk berhasil. Kausal mencatat bahwa secara historis, strategi blokade tidak cukup untuk mengalahkan negara lain dengan cepat. Blokade biasanya digunakan untuk menekan perekonomian selama konflik berlangsung. A lot depends on the early days of the blockade, how many vessels the Americans can seize, how much they can convince vessels attempting to slip through a cordon that they're likely to be seized. But in all likelihood, I'd say it will prove difficult for the US to enforce. If large numbers of vessels attempt to run a blockade of Hormuz, the tempo at which they would have to be searched and inspected would be quite substantial. The number of ships needed for it would be quite considerable. Pakar strategi PPAU sekaligus alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menyebut, untuk memblokade Selat Hormuz, Amerika membutuhkan setidaknya 3 gugus tugas kapal induk. Selain itu, juga dibutuhkan belasan kapal perusak untuk mengawal kapal yang melintas Selat Hormuz. Itu ternyata untuk membuat blokade dengan seperti ini, apalagi di laut bebas di Laut Arab ini, maka mereka membutuhkan tiga gugus tugas kapal induk. 3 gugus tugas kapal induk. Dan itu sudah dilaksanakan bergantian, tidak mungkin terus-menerus sama sebulan 2 bulan, mereka harus bergantian, diganti-ganti, dan selama pergantian itu setiap kali bertugas menjaga jalur pelayaran ini minimal dikawal dengan 15 sampai 20 kapal frigate. Frigate kapal perusak untuk mengintercept dan mengawal kapal-kapal yang masuk atau keluar. Sekarang Amerika cuma punya 1 gugus tugas di sini. Artinya tidak cukup dong Pak kalau melakukan blokade jalur pelayaran yang tadi Anda sebutkan. Cukup saja, tetapi kemampuannya tidak beda dengan yang 3. Berarti dia mungkin terbatas waktunya atau nggak bisa terus-menerus. Berarti ada ini. Dan memang menurut saya juga mungkin nggak perlu sebanyak itu juga ya. Kenapa? Karena kan tugasnya ini tujuannya untuk memaksa untuk perundingan berikutnya Amerika memiliki leverage atau daya tawar yang lebih baik. Menurut mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, dengan lebar Selat Hormuz yang hanya sekitar 30 km, tidak sulit bagi Iran menghancurkan kapal-kapal Amerika Serikat yang masuk. Dan kubu Amerika Serikat tahu betul itu, sehingga ancaman-ancaman yang dikeluarkan Trump itu tidak bisa dipercaya. Terlalu gegabah ya, kalau dibilang mampu mungkin mampu, tapi dengan pengorbanan yang akan luar biasa besarnya di pihak Amerika. Karena lebar Selat Hormuz itu kan 30-an kilometer mungkin, artinya dengan senjata-senjata konvensional biasa saja, semua kapal yang lewat terjangkau oleh meriam-meriam konvensional. Hanya untuk merusakkan kapal-kapal itu saja sangat mudah, apalagi membuat kapal itu tidak bisa berlayar. Berarti ancaman Trump itu sama sekali tidak kredibel karena disampaikan oleh orang yang sudah frustrasi, tidak tahu harus apa di kawasan Teluk itu, sehingga setiap hari hanya bisa mengeluarkan ancaman. Buat saya Iran tidak perlu melakukan apa-apa pun, tapi dia bisa membuktikan kalau ada kapal Amerika, apalagi kapal militer Amerika yang lewat, pasti Iran akan mengambil tindakan yang tidak kurang tegasnya.
dan pasti akan membuat Amerika semakin panik dengan ketidakmampuannya mengawal Selat Hormuz. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat efektif mulai 8 April dan akan berakhir 21 April atau seminggu lagi. Selat Hormuz tampaknya akan menjadi pusat peperangan yang bisa pecah setelah gencatan senjata berakhir. Dan jika perang pecah, seperti banyak analis katakan, Amerika Serikat bisa masuk jebakan Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.